Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antum yiyal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijal wa sirri sari fi sa'ir asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabih. Di dalam suatu riwayat baginda Rasulullah SAW telah ditanya salah seorang sahabat dengan pertanyaan sahabat kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, qila ya Rasulullah ayul a'mali afdal, yang artinya wahai baginda Rasulullah, manakah amal-amal yang paling kami utamakan? Jadi sahabat Rasulullah ini hendak meminta kepada baginda Rasul yang mana yang amal yang paling didahulukan, yang paling utama. Tetapi sebaliknya baginda Rasulullah menjawab, al ilmu ma'rifatillah. Berarti kan banget. Jadi maksudnya itu ikam kenal dulu masalah ilmu ma'rifat, masalah ilmu ketuhanan. Nah, jadi mengenal Tuhan berdahulu. Awaludin wajibinas ma'rifatullah. Awal-awal agama wajib bagi manusia mengenal Allah. Wajib bagi manusia mengenal Allah, orang yang beragama. Kalau orang yang mengaku beragama tapi dia tidak kenal dengan Tuhannya sendiri, berarti tidak bisa dikatakan beragama. Sedangkan orang yang beragama itu yang pertama orang yang mengenal Tuhan, yang mengenali diri Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenali dirinya, niscaya kenal akan Tuhannya. Jadi kenali diri hanya kenal Tuhan. Bila kenal lawan Tuhan, kenali diri. Kenal lawan diri, pasti kenal Tuhan. Diri siapa yang dikenal ya? Jelas diri Allah Ta'ala. Diri kita kan diberi diri. Nah, jadi kayak apa caranya mengenal diri Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ujar Tuhan pada diri kamu, apakah kamu kalau memperhatikan? Aku menampakkan diriku, aku menyatakan diriku kepada engkau. Nah, karena kamu itulah kenyataan aku, kamu itulah kejahiran aku, kamu itulah kenampakan daripada wujudku. Nah, makanya di dalam sifat 20 itu boleh wujud artinya ada, mustahil Allah Ta'ala tiada, wajib bagi Allah Ta'ala ada. Di mana wajib adanya? Nah, kalau sifat 20 itu ini wujud sabigi, dalilnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, bujur aja itu di dalam pak tauhid. Kalau di dalam pak ma'rifat, pak tasawuf sama. Dalilnya adanya Allah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Tapi bumi yang mana? Langit yang mana? Nah, jadi dalil dan bukti adanya Allah itu ya abang dimaksa ikungan mulai ujung rambut sampai ujung betis. Inilah kenyataan daripada wujud Allah. Nah, jadi kena keluar. Karena ujar baginda Rasul, man talabal maula bil ghairi nafsi faqad dhalla dalam ba'idah.
Barang siapa mencari Allah, barang siapa mengenali Allah di luar daripada hakikat batang tubuhnya, maka sesat. Nah, jadi kadang keluar mencari. Jadi dalilnya wujud ada itu 7 lapis langit juga 7 lapis bumi. Apa itu 7 lapis bumi? Apa itu 7 lapis langit? 7 lapis bumi ini awak kita, 7 lapis bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak sumsum. 7 lapis kah? Bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak sumsum. 7 lapis bumi, batang tubuh anaknya. 7 lapis langit, kalimat daripada roh. 7 lapis kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, bazar, kalam. Nah, jadi siapa yang ada di antara langit dan bumi? Allah. Nah, yang mana Allah Ta'ala banyata, banapak kepada sifat, banapak kepada roh. Roh ini sifatnya Allah. Masuk ke batang tubuh. Kabar batang tubuh ini baigal, bergerak, berdiri, berduduk, berbaring. Karena adanya roh. Adanya roh itu karena itulah adanya Allah, itulah sifatnya Allah. Nah, makanya di situ suruh mengenal diri. Diri siapa? Diri yang batin. Lalu banyata ke mana? Ke zahir. Jadi diri ada yang batin, ada yang zahir. Diri yang batin itulah roh. Diri yang zahir itu batang tubuh. Nah, jadi batang tubuh tidak akan bisa bergerak tanpa roh. Mata tidak bisa melihat tanpa roh. Telinga tidak bisa mendengar tanpa roh. Mulut tidak bisa berbicara tanpa roh. Kaki tidak bisa berjalan tanpa roh. Seluruh batang tubuh mulai ujung rambut sampai ke ujung batas tidak akan bergerak tanpa roh. Nah, iya, kita rancak menyebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana barangnya la haula wala quwata illa billah? Ini barangnya nani? Barangnya yang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La tatarak jarratun illa biiznillah. Tidak bergerak sekecil debu pun, tidak bergerak sekecil jarak pun kecuali dengan Allah. Nah, debu yang kecil, debu yang halus tidak akan bisa bergerak, apalagi manusia yang ganal. Nah, karena pada hukumnya manusia ini mati, mayatnya. Dan hidup itu siapa? Roh. Mulai dalam perut ibu aja kita ini kadang bisa hidup. Lihat bayi di dalam perut. Kenapa kalau bergerak? Mahwat. Karena ditiupkan roh. Wa nafakhtu fihi min ruhi Adam. Allah tiupkan roh padanya si bayi. Itu pun rohnya roh daripada orang tua. Roh pada mamanya umpat di situ. Lalu dikatakan hidup pada hidup roh pada si bayi tadi mayat. Nah, lalu lahir ke dunia si bayi ini tadi. Tatak tangking pusat. Belain sudah rohnya naba asin. Jadi bayi, jadi kakanakan. Kakanakan ini tetap mati. Kenapa jadi kau menangis? Kenapa jadi kau bergerak? Karena di situ ada roh. Nah, berarti mati itu mulai dalam perut tadi aja mayat. Lahir ke dunia mayat. Jadi kakanakan. Kemudian menjadi orang remaja. Tetap mati orang remaja tadi. Yang hidup itu roh. Nah, lalu menjadi orang dewasa. Tetap orang dewasa tadi mati. Nah, hidup itu roh. Lalu menjadi orang tua. Tetap orang tua itu dari mati. Yang hidup itu adalah roh. Nah, ayo. Bila karena lawan roh, karena lawan diri Allah Ta'ala. Bila karena lawan roh, maka karena lawan diri Allah Ta'ala. Karena Tuhan banyak tak bernampak kepada roh. Itulah sifatnya Allah. Nah, Tuhan itu banyak tak bernampak bersifat kepada roh. Lalu seluruh dunia orang menyambut roh. Bukan sembarang roh, tapi itulah sifat kenyataan Allah Ta'ala. Dan jadi roh ini sentralnya jadi bernampak kepada mata, melihat mata, bernampak kepada telinga, mendengar telinga, bernampak kepada mulut, berbicara mulut, bernampak kepada betis, berjalan betis. Jika ibaratnya lampu itu nih kilometernya, insibinya. Nah, jadi insibinya ini kilometernya ini membagi kemana? Ke ruangan depan, ke ruangan tengah, ke ruangan belakang, ke ruangan kamar.
Nah, bilanya lampu di luar mati, ada lagi di tengah. Bilanya lampu di tengah mati, ada di padu. Bilanya di padu mati, ada di kamar. Tapi bilanya rekeningnya pagat, saklarnya pagat, NCB-nya, maka semuanya mati baca. Itulah NCB kilometer itu pelaksana roh kita. Nah, jadi roh ini kan kau membagi, ke telinga mendengar, ke mata melihat, ke muntung menghadir, ke badan sebagianan. Bilanya sudah tuh aja lampunya ini kan Tuhan sudah kan harus dipakai tahun 2 tahun, urut matilah sama mata telinga. Bilanya sudah Tuhan, tapi madat lagi, nah kayak itu juga. Nah jadi roh ini diumpamakan bahasanya daripada misal, nah kayak kilometernya. Kan jadi kilometernya ini nah hebat ini roh kita ini, berlian permata. Nah jadi roh inilah sifatnya Allah, roh inilah kenyataan Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi qalila. Jangan bahasa Banjar ujar Tuhan, ya Muhammad, bila ada yang bertanya kepada ikan Muhammad tentang roh, masalah roh, mengenai roh, padahal kan ujar Tuhan, ya Muhammad, roh itu sifatku, roh itu kenyataan aku, roh itu kelakuanku, dan roh itu adalah aku. Nah, jadi pada hakikatnya roh itu roh kudus, roh suci, roh Allah Ta'ala. Kan jadi itu yang kita kenali. Biar kita mengenali diri roh kan Allah Ta'ala, berarti kita kada ada lagi sombong. Berarti sekedar berjalan tanpa roh, tangan kada mengacaukan tanpa roh, mulut tidak bisa berbicara tanpa roh, aku pun salat tidak bisa tanpa roh. Allahu Akbar. Nah, jadi itu perbuatan roh sebenarnya. Roh ini hendak menyatakan dirinya Allahu Akbar. Nah itu karena roh itu sifat daripada Allah. Memang sifat daripada Allah, iya memang Allah, iya memang kenyataan Allah Ta'ala. Orang seluruh dunia menyembah roh, tapi bukan sembarang roh. Itulah sifatnya Allah, itulah kenyataan Allah, itulah dirinya Allah Ta'ala. Anda tahu itu cara mengenal Tuhan tadi. Jadi caranya mengenal Tuhan kada keluar. Kalau kita keluar mencari Allah Ta'ala 1000 tahun pun tidak akan terdapat. Makanya dia bagian dari Rasulullah tadi, mantara permohon atau bayi nafsi pakat bala dalam baidah. Barang siapa mengenali dirinya, barang siapa mencari Allah, mengenali diri Allah di luar daripada hakikat batang tubuhnya, maka sesat. Sedangkan rukun Islam yang pertama syahadat, salat nomor 2, puasa nomor 3, zakat nomor 4, haji nomor 5. Jadi syahadat bro, makanya baginda Rasulullah itu 13 tahun di kota Makkah itu mengajarkan ilmu syahadat 13 tahun. Kalau syahadat kalau nya diucap aja setengah aja, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu orang Kristen masuk Islam, orang Buddha masuk Islam, orang Muslim masuk Islam mengucap 2 kalimat syahadat. Sekarang orang yang Islam cari tentang hakikat syahadat. Yang sebenarnya syahadat itu apa? Syahadat itu bahasa Banjar itu bukti, saksi. Apa bukti adanya Allah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa bukti adanya Allah? Allahu Akbar. Berarti kalau keluar mencari Allah, bukan mengakui sebagai Allah Ta'ala, tapi kita ini menyatakan dan membenarkan bahwa inilah sifat daripada kenyataan Allah. Sifat nah sifat itu bentuk rupa, zatnya roh diri Allah Ta'ala. Nah kayak gula itu sifatnya bulat halus, 1 kilo 2 kilo, sekarung 2 karung, itu ada sifat daripada gula. Kalau zat gula itu manis, sifat kalau dilihat zat tidak bisa dilihat, namun dirasa manis. Sama sifatnya Allah Ta'ala bisa dilihat, ini bersifat berbentuk. Tapi kalau jatuh itu tidak bisa dilihat, namun merasakan. Dan jadi kada kegampangan munroh Allah Ta'ala. Apa yang dicabut? Malaikat Israel tugasnya mencabut roh. Tapi kalau kita sudah menyatakan roh ini roh siapa? Makanya kalau dikembalikan, bukan kaina mengembalikan demi ini sekarang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Apa yang asal daripada Allah?
Apa yang kembali kepada Allah? Roh. Berarti kenapa inna kita kembali sekarang? Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Nah, berarti kita pada hakikatnya la haula wala. Makanya ilmu kita berpihak di mana Haji Ismail di Sakamumut. Kan di situ ada salat. Ibaratnya itu tata peraturan bila anak salat baca doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salat subuh. Karena bila nyala salat zuhur bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asar, maghrib, isya. Tapi jangan nyaring karena nang gini menang siapa pulang abahnya meninggal. Apalagi di lengger kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa meninggalnya? Orang meninggal aja sehari 5 kali. Cuma jangan nyaring. Padahal sebenarnya kan pada hakikatnya asal datang daripada Allah, kita kembali kepada Allah. Jangan kamu yang salat, nah, jangan kamu yang beramal, jangan kamu yang merasa beribadah. Siapa nang beribadah? Siapa nang beramal? Siapa nang salat? Aqimis salata li dzikri. Dirikan yang salat. Dirikan. Jadi kalau mendirikan lawan dirikan salat kan lain. Kalau orang syariat bujur aja mendirikan salat, marilah kita mendirikan salat. Kalau mendirikan salat tidak bisa, siapapun tidak bisa. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau mendirikan salat tidak bisa. Kalau orang syariat bujur aja tapi dikatakan pulang. Tapi kalau nyakini salat ali dzikri, dirikan yang salat. Kan ini artinya mayakan. Diri ini kan diri Allah. Maksudnya itu Allah kan yang salat. Iya kan? Nah itu maksudnya dirikan yang salat. Kalau mendirikan jelas tidak bisa. Kalau dirikan salat bisa. Dirikanlah salat untuk mengingat aku ya Tuhan. Nah, jadi yang mengingat itu aku bukan kamu. Nah di sini pada hakikatnya. Kalau kita yang merasa salat, ya hasilnya itu surah Al-Maun ayat 4 dan ayat 5. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatim sahun. Celaka bagi mereka yang salat karena salat itu lalai. Ayo kada kegepangan. Orang yang salat aja celaka. Mereka salat jangan bangunnya celaka 13. Ayo. Bilanya kamu yang salat, bilanya diri yang salat. Nah itu dia. Kan celaka bagi mereka ini kan banyak. Jelasnya manusia. Apabila yang satu diri itu yang benar, itu yang hak. Fawailul musallin alladzina hum an salatim sahun. Celaka bagi mereka yang salat karena lalai. Lalai ini kan pengertiannya ada dua. Ada pengertian secara syariat dan pengertian secara hakikat. Kalau pengertian secara syariat melalai-lalaikan, ya melambat-lambatakan. Tapi kalau melambat-lambatakan, umpamanya zuhur di penghujung waktu, asar di penghujung waktu, amalnya menggawi itu sudah mendingan. Nah, menggawi sama sekali. Nah itu lalai. Ada yang dimaksud lalai secara hakikat. Lalai itu kan lupa itu kada ingat itu kan kada pinandu, kada ingat lagi kada pinandu, kada ingat. Kada pinandu lawan diri tadi. Kada pinandu nang melaksanakan salat siapa? Kada pinandu lawan aqimis salat ali dzikri. Dirikan salat. Diri ini sama dengannya Allah. Jati diri. Nah, sekarang kita ubah kan dirikan salat, Allah kan salat. Nah, hidup. Kan rohani hidup pula. Nah, bukan jasmani yang salat. Jasmani tidak bisa salat. Yang satu kan roh. Dirikan salat untuk mengingat aku. Nang ingatnya adalah di sini. Berjahir kalau Allahu Akbar. Ujar Tuhan di dalam hadis kursi. Aku nyatakan diriku ini sebagaimana nyataku kepada manusia. Nah, aku nyatakan diriku ini sebagaimana nyataku kepada manusia. Kada usah ngalih mencari bilah nampak pada kipas. Kada usah ngalih mencari Allah nampak pada napas. Apa bunyinya? Allah. Allah. Bahasa Arabnya itu. Bahasa kitanya apa? Aku Allah. Nang aku tuh bukan yang ini dibuntung, bukan, tapi ini keluar masuk ini tadi hasil perbuatan daripada rohani. Rohani nak berbuat, nah keluar masuk lalu menyatakan si rohani tadi kelak Allah
hu Allah, hu Allah, hu Allah. Ada kala zikirnya gimana? Aku Allah ujar begini. Roh ini kada tagatok dan kada terpisah. Jakanya roh ini tagatok kepada awak hancur. Jakanya roh terpisah lawan awak, kada kau berdaya awak. Jadi antara roh dengan jasad itu seperti tali kabel listrik. Roh dengan jasad seperti tali kabel listrik. Antara hamba dengan Allah, antara roh dengan jasmani seperti tali kabel listrik, bersatu tidak berkumpul, bercerai tapi kada berpisah. Nah, lihat ya tali kabel listrik bersatu, kalau ini menyatu tapi kada tagatok, bila tagatok konslet. Iya nang jadi Tuhan saya kungan tuh. Tapi bila ya tali kabel listrik ini tak pisah, kada mau banyala. Jadi Tuhan ini di mana? Memang kalau di dalam Al-Quran itu kan surah Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tuhan di dalam diri kamu, tapi belum sempurna lagi. Itu hanya jalan untuk memamerkan paham. Sekarang artinya bersih lagi. Ibaratnya menggiling benih itu masih ada antahnya. Tuhan di dalam diri kamu, karena dibahas orang, berarti bertampaklah tadi di dalam ada. Laisa lahu makanun wala zamanun fa khalaqal makana wal zamana. Allah Ta'ala tidak bertempat, dialah yang mengadakan waktu dan tempat. Allah Ta'ala kada bertempat tapi banyata. Nah, dialah nar banyata nih kayak ini benampak, bukan bertempat. Jadi benampak nih kayak ini. Ini kan roh kenyataan Allah. Benampak mata lalu melihat sifat besar. Lalu roh Allah Ta'ala benampak kemuntung bepandir sifat kalam. Lalu roh Allah Ta'ala benampak ke telinga mendengar sifat sama. Lalu roh Allah Ta'ala ke batis sebagian lalu sifat kudrat. Nah, benampak jakanya roh Allah Ta'ala ini nah. Ibaratnya itu kemuntung aja dan bepandir. Berarti bertempat ngarnya ke mata kadalah, ke telinga kadalah. Nah, itu ngarnya bertempat. Sedangkan Tuhan dari kada bertempat. Bahaya apa? Wallahu muhitum bil alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu meliputi tiap-tiap sesuatu. Ini diliputinya kala. Mata diliputinya dengan sifat besar, telinga diliputinya dengan sifat sama, muntung diliputinya dengan sifat kalam. Ini baitis ini diliputinya dengan sifat kudrat kalau kamu berjalan. Nah, berarti roh di mana? Di mana ada kamu, di situlah adanya roh. Di mana Allah? Di mana adanya kamu, di situ adanya Allah. Han berarti kita bertempat lah. Jangannya Tuhan ini bertempat nah bagaimana aja sih sampai hari kiamat. Bertempat ngaranya. Kadang-kadang kan ada katanya nyata bolehnya kepada depan, bolehnya yang bertapura, boleh ke besire. Han berarti Allah Ta'ala itu kada bertempat tapi bernampak. Dikit bedanya. Kalau dia bertempat itu bagaimana aja sih. Tapi karena bernampak kemana aja nah bernampak banyata. Karena benampaknya ke Matapura, benampaknya ke Binuang, benampaknya ke Kandangan. Nah, itulah fi'il apal kelakuan daripada Allah Ta'ala. Makanya kenyataan roh ini tadi yang keluar masuk nah. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Bila roh ini kada lagi begawi, pensiun sudah, kada lagi ke sini. Nah, jadi roh ini ke jantung. Makanya jantung ini kan sentralnya pada cinta daripada jantung ini roh itu sebenarnya karena roh bersemayam di jantung. Padahal biar umpamanya ini sakit jantung, separuh jantung, tapi rohnya masih banyak lagi di sini nabi hinggap. Masih ada. Kuat pernya jantungnya, tapi roh ada lagi banyak di sini. Jadi sambatan orang tuh bujur aja, serangan jantung, bujur. Gagal jantung, gagal ginjal, bujur. Kan sebab kalau saya sebab tiap-tiap satu pasti sebab. Kenapa mati? Tak jejak pak kok berdarah banyak keluar wajar. Kenapa mati? Tak gugur gelempungan. Di gugur gelempungan mati bujur. Karena apa? Mati Israel berhinggap di gelempungan. Karena ada di gelempungan Israel tak. Karena gelembung itu ringan aja. Cuma malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Nah, jadi di situ pada hakikatnya serangan jantung. Sampai datang serangan jantung. Nah, mana mati itu serangan jantung bertahan. Maksudnya ini karena jantung ada lagi berfungsi. Kenapa jantung ada berfungsi? Karena roh kali lagi ke sini. Nah, itu pada hakikatnya. Ya ujar ulun tadi,
biar kuat jantungnya nah, kuat jantungnya nah, sehat jantung. Rohnya kada lagi ke sini. Biar separuh ya jantungnya. Behinak im dedenya nang 10 detik behinak. Masa bingusan ya. Nah, tapi ini rohnya masih ada. Nah disinilah. Jadi tinaan duit siapa hakikatnya roh? Hakikat roh itulah diri. Nah makanya kanali jati diri. Bukan roh Allah Ta'ala. Cuma roh ini kenyataan. Allah kan nyata bersifat kepada roh ngarannya. Nah padahal kan di dalam diri kita ini ada 4 lapisan. Nah di situ cara mencari Allah Ta'ala tadi jasmani, serasa batis nang berjalan malah. Amun batis di mana sama jalan tatap batis nang. Anak di lantai kawala batis berjalan. Berarti kena kawal. Berarti batis berjalan karena hati lah. Aku ini juga berjalan atas perintah hatiku, kemana hatiku membawa, bujur. Tapi pulang hati ini cabut hatinya, anak ke lantai. Kawal bakal anak hati, oh karena kawal juga. Oh jar hati ini karena kawal jauh karena kuasa. Mun kada ada roh kawal. Nah, berarti hati ini berkehendak karena adanya roh. Nah kan, jasad, hati, roh. Roh pun kada kuasa juga. Kada kawa kuasainya mun kada ada Nur Muhammad. Nah, siapa Nur Muhammad itu? Itulah sifatnya Allah, itulah kenyataan Allah yang menjadikan rahasia bagi Allah nampak kepada Nur Muhammad. Itu lapisannya tuh. Buka jasad ada hati, buka hati ada roh, buka roh ada Nur Muhammad. Nah, situ ya. Mana jit Allah Ta'alanya nampakkan Nur itu sudah. Nah, bilanya kita paham dengan Nur Muhammad, disitulah rahasia jati diri Allah Ta'ala. Jadi ujar Tuhan, kamu cukup berpegang kepada nurku, karena nur itu aku 4 lapisan kelana, jasmani, hati, roh, Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Jat wajibal wujud Allah Ta'ala. Sama nyiur jasa bigi. Nah, buka nyiurnya, buka karungkung nyiur, ada nyiurnya di paru dan nyiurnya ada santannya, di jarang santannya ada minyak lalanya. Nah jadi di dalam nyiur sabigi terkandung rahasia minyak. Di dalam manusia sabigi, wujud manusia sabigi mulai ujung rambut sampai ke ujung batin terkandung rahasia Nur Muhammad. Nah di situ berarti nampak nih sabigian. Nah kayak nyiur sabigi tanam ke bawah tanah kada buruk, tapi bilanya sapanggal buruk masuk ke bawah tanah kada berpisah. Jasadnya, hatinya, rohnya, Nur Muhammadnya. Nah 4 kala tujibul badani hayya ala qalbi, tujibul qalbi sararuhi, tujibi ruhi siru nuru, tujibi nuru siru nuru, tujibi siru anak ila anak. Nah jadi itu maksudnya hancur jasad. Dihancur tadi kalau dibuka ada hati, dibuka hati ada roh, dibuka roh ada Nur Muhammad. Di dalam rahasia Nur Muhammad bang ya Allah Ta'ala sudah ya 4 ini bang nah 4 ini sudah ada nah syariat, tarikat, hakikat, marifat. Syariatnya batang tubuh, tarikatnya hati, hakikatnya roh, marifatnya Nur Muhammad. Kan bisa lagi dicari Allah Ta'alanya di situ sudah. Nah nampak. Makanya saya pikir kalau pikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya pikir amun awak haji berzikir mungkin ada hati, awak hati mungkin ada roh, ada awak ada hati ada roh, ada Nur Muhammadnya ada. Nah jadi sebagian iya nang tak pakai ini syariat, tarikat, hakikat, marifat. Nah jadi itu 4 ini nah. Makanya bilanya syariat aja awak kawal bergerak kada kawa tanpa hati, kada kawa juga tanpa roh, kada kawa nggak ada Nur Muhammad. Kan jadi di Nur Muhammad bang sudah mau di Nur Muhammad itu belum memang kan tahu di dalam rahasia Nur Muhammad itu siapa. Sabarnya di dalam rahasia Nur Muhammad itu jati diri Allah Ta'ala. Nah jadi sampai sudah makam kabar Nur Muhammad itu sebenarnya sampai, tapi harus tahu di dalam rahasia Nur Muhammad itu terkandung rahasia jati diri Allah Ta'ala, jat wajibal wujud Allah Ta'ala. Makanya bilanya salat kita nah
Allahu Akbar. Aku jad wajibal wujud Allah Ta'ala. Aku jad wajibal wujud Allah Ta'ala. Tunggal tuh. Allahu Akbar. Batin. Aku jad wajibal wujud Allah Ta'ala. Nah, kan saya kongnya lagi kak. Bila berpandir Bismillahirrahmanirrahim kalamnya. Rokok fi'il af'al kelakuannya nyata diterima, nang kada diterima ini sholat kita bila kita bayang kada diterima. Kenapa? Karena kita lawan-lawan nang mayat ini nah. Mayat kau lah sembahyang, mengaku kau sembahyang lah, Ustaz. Nang sholat ini adalah nang hidup, roh lah. Nah, nang membaca zikir nang hidup, nang membaca sholat nang hidup, nang sholat nang hidup, nang membaca tasbih nang hidup. Nang berjalan nang hidup, mati kayak pak. Orang mati berjalan lah. Tukang mandi kan, tukutan juga. Nah jadi nang hidup ini pangna. Tapi tahu nang hidup tadi siapa roh? Kan roh aja sih pikir. Tapi roh siapa sebenarnya lain roh kita? Kan ijir ya itu aja aja nyaman cabut bila kita merasa besi roh. Bakal karasan nah. Merasa pun seorang. Ada kita ini teken sudah innalillah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Bukan kaina mengembalikan demi ini. Nah, aman kaina mengembalikan tersalah. Demi ini nak kembalikan. Setelah kita mengenal ilmu Allah, mengenal ilmu marifatullah, kan kembalikan. Maksud mengembalikan ini rohanina. Asalnya aku merasa bisiro, sakanya karena kembalikan. Bukan anak mati kaina mengembalikan. Berarti kita ini sudah innalillah. Kaina bilanya kita hendak boleh. Itu aja lagi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbikir radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa itu roh. Ya nyawa ya jiwa ya roh. Wahai roh yang tenang. Wahai jiwa yang tenang. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan rela tanpa dipaksa. Nyata mau kada mau pun orang. Nah, jadi kada dipaksa lagi. Israel kada lagi mencabut, itu urusan Allah Ta'ala. Nah disitu anak punya cabutan tadi. Allah takabala tajru absyirul jannah allati kuntum tu'adun. Bergembiralah anda dengan surga yang dijanjikan buat anda karena ada ma'rifat kepada Allah. Ruhnya ruh Allah. Jasad pun Allah Ta'ala juga. Hati pun Allah Ta'ala juga. Roh pun Allah Ta'ala juga. Jadi mana ambit kita kan ada. Kita ini cuma kenyataan daripada Allah. Nah kenyataan. Nah jadi kenampakan kenyataan. Jadi umpamanya nang ini namang gawin nang hidup itu sendiri dia hidup roh. Kalian lagi bertanya enggak? Nang ditanya itu apa? Kita merasa kita berbuat. Sebenarnya tidak ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun. Tidak ditanya. Apa nang diperbuat nyaknya huruf besar. Nyanyikan Allah. Jadi bahasa nyamannya nah. Tidak ditanya apa yang diperbuat Allah. Namun ditanya apabila kamu berbuat, kamu merasa salat, ditanya. Kamu merasa berzikir, ditanya. Kamu merasa membaca salawat, ditanya. Tapi kalau nyenang salat, diri nang hidup. Membaca zikir, diri nang hidup. Membaca salawat, diri nang hidup. Tidak ditanya. Gol ke surga, bagaimana hisab. Nah, yang dicari. Nah, jadi disitulah kita mempanakan diri. Dan bujur-bujur mempanakan diri itu apa? Nangaran panah itu artinya tenggelam. Jangan dicontohkan tuh kita berenang ke lautan lalu tenggelam kita. Lautan adalah nangaran panah. Panah ini bahasanya itu tenggelam. Kita berenang di lautan, panah kita, tenggelam kita, lautan yang nampak. Kita panah kepada Allah, tenggelam kita, siapa yang nampak? La maujuda bihaqqil Allah. Tidak ada yang sebenar-benarnya mewujud, hanya wujud Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, baisi zikirnya, baisi awaknya, baisi ilmunya. Nah, ilmu Allah Ta'ala kan sekecil dibuja kada baisi ilmu, sekecil dibuja kada gerak. Makanya menyambat la haula wala ya. Kadang-kadang lah anak sembahyang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba aku sembahyang pada maghrib 3 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Salah kata aja belum?
Ayo tunai lah belum lagi. Nanti kita rancak lah. Aku sama yang pada maghrib 3 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Hanya mangkat takbir belum rakaat tunai lah sudah. Itu yang salah tuh karena kita. Amun kita jelas diterima tuh pasti akan diterima. Kenapa? La yasir salat illa bi ma'rifatillah. Tidak sah salat siapapun kecuali dia ma'rifat kepada Allah. Nah, kita hanya di salat. Belum lagi dia amal ibadah yang lain. La yasir ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah amal ibadah siapapun kecuali dia kenal lawan Allah. Jangan kali diterima itu seorang tukang sembahyang, seorang penambahna, seorang tukang berzikir. Padahal nama zikir tadi yang hidup aja sudah mainkan. Nama lihat na hidup, nama dengar na hidup, nama jalan na hidup, nama sholat na hidup, nama berzikir na hidup, nama baca salawat na hidup. Siapa mati ini mati. Nah, ini gara kau berzikir, ini gara kau baca salawat, ini gara kau salat. Nah salat itu na hidup, akhirnya salat li zikri. Berikan salat, Allah akan salat. Nah tapi berdiam jalan. Sudah tahu daripada Allah Ta'ala berdiam. Jangan tak keluar. Rahasiakan ya Tuhan oleh kamu itu aku. Nah makanya al insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku dan aku akan menjadikan rahasianya. Nah jika insan itu kan roh. Oh ya Tuhan wahai roh. Kan mata melihat karena itu roh. Telinga mendengar karena ikam, muntung bepandir karena ikam. Jadi rohai ikam nang ampun gawian tuh. Tapi rohai beri diam aja, gawian ikam tuh gawian aku. Nah itu maksudnya itu al insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku dan akulah menjadikan rahasianya. Beri diam aja rohai itu aku. Nah itu maksudnya beri diam aja. Aku sudah nyata nampak. Kan kenampakan roh lo nih. Kemuntung ke telinga ke hidung, ke betis, ke tangan. Nah bergerak bertahan. Perbuatan fi'il apa? Kelakuan roh. Kelakuan roh, kelakuan siapa? Kelakuan nang hidup, yaitu jati diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi sempurna sudah kita mengenal Allah. Lalu rukun yang kedua, rukun Islam itu salat. Kan jadi di situ beruntung orang yang salat karena salat itu khusyuk. Yang namanya khusyuk ini nama gawi itu nah hidup. Amun enggak menggawi nang mati jelas kada khusyuk. Biar pasti bacaannya amun inya nang merasa inya nang membaca. Nah nang khusyuk tadi adalah tahu nama gawi ini diri nang hidup tidak lain dari roh. Di situ tadi kalau akimis salat li zikri, dirikan yang salat untuk mengingat aku ya Tuhan. Nah itu pada hakikatnya nang ingat tuh na aku bukan ikam. Nah keingatan baju itu aku kada ikam. Nah keingatan mangkat takbir tuh aku kada ikam. Nah artinya nang rukuk sujud bangkit itidal tuh aku kada ikam. Itu nang akimis salat li zikri, dirikan yang salat untuk mengingat aku. Nah jadi mengingati Allah bukan kita. Kita kada ada basic pengingatan. Nah jadi sempurna sudah kita di dalam salat. Jadi salat ini tadi untuk menyatakan adanya Allah. Berdiri Allahu Akbar. Dalam batin aku tiap wajib wujud. Jadi ada manusia menggawi. Senang aku jet wajib wujud daripada menggawi nah. Ayo. Ini sudah panah diri kita ini tenggelam. Makanya kalau auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah. Nah karena aku berlindung kepada Allah berarti aku terlindung, Allah nampak. Aku berlindung kepada drum, pian terlindung, drum nampak, sama itu. Kan jadi kada lagi kalau pian nah, aku berlindung kepada Allah berarti pian kada lagi, Allah yang ada. Siapa nama angkat takbir? Allahu. Nah di situ mainnya. Jadi itu nah hidupnya jadi kan menggawi itu kada lagi mati. Tapi kan ini assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Allah Ta'ala berperangai seperti manusia, bisa makan, bisa minum, bisa guring. Nah kalau di dalam salat itu hak Allah Ta'ala, jat wajibal wujud Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah salam lalu kehambaan, ada rasa lapar makannya, ada rasa haus minum, ada rasa mengantuk guring, ada rasa sakit berobat. Kalau di dalam salat tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada berobat dan tidak mengantuk. Itulah di dalam salat tadi akimis salat li zikri, dirikan yang salat untuk mengingat aku Allahu Akbar batinnya.
aku jat wajib wujud Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma tarana junubana wa li wa liman kabara bina sagira wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minin wal amwat. Ilahi anta maghfirli wa hidayaka wa bi'atina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya Rasulullah. Allahumma alimna min ladunka ilma. Allahumma alimna min ladunka ilma. Allahumma alimna min ladunka ilma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan بيرسكنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اهدنا علينا بسخارة ونجاة من النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم.